Pembelajaran hari ini kita mulai ya. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa yang mana akan dipimpin oleh ketua kelas. Alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak akan memberikan kuritas dulu ya, mengukur kemampuan kalian. Silakan dikerjakan, waktunya 5 menit. Yang sudah selesai kumpulkan. Pembelajaran dimulai. Bapak bertanya dulu ya. Apakah kalian pernah melihat selokan di depan kelasmu tersumbat? Pernah ya? Airnya itu berwarna apa? Kuning. Berarti kalau berwarna kuning itu bagaimana tandanya? Tandanya air tercemar. Bagaimana solusinya agar air itu tidak tercemar? Ada yang bisa jawab? Nah, diantaranya jangan membuang sampah sembarangan agar selokannya lancar, airnya tidak tersumbat. Kemarin kan kita belajar mengenai klasifikasi makhluk hidup. Sekarang kita belajar dengan temanya interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya ya. Subtema yaitu tentang pencemaran lingkungan. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat mendeskripsikan konsep pencemaran lingkungan. Itu yang pertama. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu peserta didik ya dapat menyusun cara mengatasi pencemaran lingkungan. Dalam pembelajaran ini ada beberapa hal yang perlu disampaikan dalam penilaian. Yang pertama yaitu penilaian sikap ya. Selain penilaian sikap ada juga penilaian pengetahuan ya. Yaitu nanti ada tes tulis ya, ada pre-test dan post-test ya. Nah, setelah itu ada juga penilaian keterampilan. Kamu dalam melaksanakan percobaan ini harus sungguh ya supaya hasilnya maksimal ya. Mendapatkan hasil yang diinginkan. Nah. Setelah itu ya Bapak bagi kelompok ya. Dalam kelompok ini ada 6 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 anak. Nah, ini kelompok 2, ini kelompok 1, kelompok 3, kelompok 5, kelompok
4. Satu kelompok 6. Nah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah komplit ya? Sudah siap belajar? Masih bersama saya Imelika dalam Kompas Kediri. Saudara, sejumlah sungai di Kabupaten Blitar berubah menjadi keruh dan mengeluarkan bau tak sedap setelah terkena limbah kotoran sapi. Limbah yang juga membuat sumur warga tak bisa digunakan lagi itu berasal dari salah satu pabrik susu. Sejak beberapa hari terakhir, kondisi Sungai Kencong dan Kubu di Kecamatan Ulingi, Kabupaten Blitar ini berubah menjadi keruh dan berbusa. Selain itu, air sungai juga mengeluarkan bau yang tak sedap. Warna keruh dari bau tak sedap itu berasal dari kotoran sapi yang mengalir di sepanjang sungai. Akibat pencemaran itu, seluruh ikan dan biota yang ada di sungai mati. Selain itu, air sungai yang dulunya bersih sekarang tak lagi dapat dimanfaatkan warga untuk keperluan mencuci. Bahkan sejumlah sumur dan sumber mata air dan udara di sekitar lokasi ini juga sudah mengalami perubahan warna. Gini, kalau sumur itu terus terang pun nggak bisa dipakai. Pertama airnya itu kena limbahnya itu berarti itu ya nggak bisa dipakai lagi. Karena besar dengan sungai apalagi apa itu sumurnya besar tidak bisa dipakai sekarang. Kondisi airnya gimana Pak? Terus baru, terus warnanya seperti apa? Tahu dan terowong itu yang sambil hitam itu pada luka-luka hitam itu. Menurut warga, kondisi ini sudah terjadi sejak berdirinya peternakan pabrik susu Greenfield. Selain merusak ekosistem sungai, pencemaran itu juga membuat para peternak ikan merugi hingga puluhan juta rupiah. Hal itu terjadi setelah air sungai yang digunakan warga untuk mengisi kolam ikan tercemar limbah. Bahkan, tepat 1 tahun yang lalu, kotoran sapi tersebut juga pernah membanjiri pemukiman warga dan membuat jumlah ternak hilang. Apa itu? Kolam ini nggak ada masalah, tapi tanggal 13 Januari itu mengalir limbah cairan beton dari itu panas mas, yang dipegang panas sekali. Akhirnya ikan saya banyak yang meninggal. Dari beberapa kali kita belum semua jadi cair maupun pada pendapatannya menjadi kali. Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar juga sudah memberikan teguran secara tertulis. Selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD ya. LKPD sudah bagian semua ya. Nanti Bapak bagikan bahan-bahannya ya untuk praktik. Ya, silakan diperhatikan dulu ya ke depan. Nama anggota silakan ditulis ya. Nomor 1 sampai 5. Kata pengantar ya. Perhatikan dulu, perhatikan supaya percobaannya berhasil. Ya, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat kepada kita semua sehingga kita masih dalam lindungannya. Kegiatan pembelajaran dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan melalui kegiatan belajar mengajar formal atau di sekolah. Kegiatan pertama, orientasi masalah ya.
tujuannya. Perhatikan ya ke depannya. Nah, peserta didik dapat menyimpulkan konsep pencemaran air melalui kegiatan diskusi dan pengamatan secara langsung dengan tepat. Dan yang kelima yaitu peserta didik dapat membuktikan upaya penanganan pencemaran air melalui percobaan dengan tepat. Setelah kalian amati kedua gambar yang tersaji sebelumnya, coba kalian amati air di sekitar kalian. Nah, bagaimana keadaan airnya? Tergolong air tercemar atau air bersih. Nah, bagaimana cara untuk mengidentifikasi keadaan air di sekitar lingkungan kalian? Apabila air di lingkungan sekitar kalian tercemar, apakah berdampak untuk kehidupan kalian? Jika berdampak, apa hal yang akan kalian lakukan? Nah, berdasarkan pemasaran pada bagian orientasi masalah, coba kalian merumuskan masalah yang akan kalian temui. Yuk, tuliskan rumusan masalah pada kolom ini ya. Nanti diisi ya. Konfirmasikan dengan guru hasil identifikasi permasalahan yang kalian temukan. Yang kedua, silakan membentuk kelompok yang beranggotakan 4-5 peserta didiknya. Kelompok sudah. Nah, kegiatan yang kedua yaitu penyelidikan. Amatilah sampel air yang dibawa oleh guru. Ini yang sudah dibagikan ya. Sini kan ada beberapa air ya. Ada air selokan, air sumur, dan air sabunnya. Nah, perhatikan dan catatlah informasi ya pada video limbah pabrik, susu, cemeri, sungai, dan sumur warga. Nah, yang kedua, carilah ide terkait upaya untuk mengatasi pencemaran air dengan mengkaji berbagai sumber yang relevan. Nah, ini ide upaya penanganan pencemaran air ya. Silakan. Dilakukan percobaan penjernihan air dengan cara koagulasi dan filtrasi. Nah, dengan ketentuan kelompok 1, 2, dan 3 dengan cara koagulasi ya. Dan yang perempuan ya, kelompok 1, 2, dan 3 menggunakan koagulasi ya. Sedangkan kelompok 4, 5, dan 6 menggunakan filtrasi. Percobaan koagulasi ya, yang perempuan coba diperhatikan ya. Alat 3 buah gelas aqua, 2 sendok makan, alat tulis, smartphone, bahan air kolam, air selokan, dan air sumur. Itu nah ya, air sabun dan tawas. Langkah kerjanya pertama, ini perhatikan. Masukkan masing-masing sampel air sejumlah setengah bagian gelas aqua. Yang kedua, masukkan 2 sendok makan tawas ke dalam masing-masing sampel air. Yang ketiga, amati dan tunggu selama 30-40 menit. Yang keempat, catatlah hasil percobaan di tabel data hasil ya di bawahnya. Percobaan untuk filtrasi ini baik kelompok 4, 5, dan 6 ya. Lagi perhatikan. Alat sabut kelapa, kerikil, arang, ijuk, spons. Botol aqua 1,5 liter, alat tulis, smartphone. Bahannya yaitu air kolam, air selokan, air sabun. Nah, langkah kerjanya perhatikan ya. Yang pertama, potonglah botol aqua seperempat bagian bawahnya. Yang kedua, susunlah spons hijau, arang, sabut kelapa, dan kerikil dari bagian tutup botol aqua. Yang ketiga, tuangkan sampel air dan siapkan bak penampung untuk filtrasi yang telah dijernih. Nah, selanjutnya kegiatan ketiga, mengembangkan menyajikan hasil. Yang pertama, membukakan hasil observasi dari video yang telah disajikan dengan mengisi jawaban pada kolom di bawah ini. Yang kedua, tuliskan hasil percobaan kalian di kolom bawah ini. Nah, yang ketiga, presentasikan hasil identifikasi kalian di depan guru dan teman kelompok lain. Nah, ya, tabel data hasil percobaan ya.
koagulasi atau filtrasi. Itu nomor ya, nomor 1, 2, 3. Jadi sebelum percobaan itu warnanya apa ya? Ditulis catat. Nah, setelah percobaannya nanti hasilnya seperti apa ya? Selanjutnya ciri-ciri air yang tercemar, cirinya bagaimana atau tanda-tandanya ya. Selanjutnya penyebab dan dampak pencemaran ya. Nah, yang kedua hasil upaya penanganan pencemaran air. Apa yang dapat kamu simpulkan dari pembelajaran hari ini? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Ya, membukakan hambatan yang kalian temui saat proses pembelajaran adalah ya, terima kasih. Demikianlah penjelasan untuk LKPD-nya. Silakan dikerjakan. Apa ini Nuk? Lu ya. Dicatat ya. Hasilnya dicatat. Kalau LKPD-nya silakan diisi dulu. Sudah selesai? Kelompok 5 dulu, silakan presentasi. Ini presentasi dari kelompok 5. Silakan maju ke depan semua. Kelompok lain diperhatikan ya. Ini ada presentasi dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 5. Berdasarkan permasalahan organisasi, apa yang dapat kamu simpulkan dari pembelajaran hari ini? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Pembukaan hambatan yang kalian lalui saat proses pembelajaran berlangsung menyenangkan. Dapat belajar tentang pencemaran air dan penyebab air tercemar. Sejauh ini tak ada hambatan, semuanya lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dulu. Kelompok lain ada yang bertanya? Nomor 1. Silakan nomor 1. Bagaimana tanda-tanda air tanah sudah tercemar? Bagaimana tanda-tanda air tercemar? Ya, silakan langsung dijawab oleh kelompok 5. Warna kekuningan akan muncul jika air tercemar skorium dan materi organik. Kekeruhan juga merupakan tanda bahwa air tanah telah tercemar oleh polutan. Polutan berupa mineral akan membuat air tanah memiliki rasa tertentu. Air tanah yang rasanya seperti air sabun menunjukkan adanya cemaran alkali. Sedangkan rasa payau menunjukkan kandungan garam yang tinggi, sering terjadi di daerah sekitar muara sungai. Bau yang tercium dalam air tanah juga menunjukkan adanya pencemaran. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya, kelompok 5 silakan dulu. Masih ada yang mau presentasi? Ya, cukup ya presentasinya ya. Selanjutnya diperhatikan ya. Ini penutup. Nanti LKPD-nya dikumpulkan, terus selanjutnya perhatikan ya. Ini kan kita belajar tentang pencemaran air ya. Kesimpulannya nih. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Nah, sumber tidak langsung adalah kontaminan yang masuk melalui air tanah akibat adanya pencemaran pada air permukaan, baik dari limbah industri maupun dari limbah domestik. Jenis-jenis pencemaran air yang pertama yaitu bahan toksik, yang kedua bahan organik, yang ketiga pencemaran termal, yang keempat pencemaran ekologikal. Tanda-tanda air tanah sudah tercemar. Yang pertama,
Warna kekuningan akan muncul jika air tercemar kromium dan materi organik. Yang keenam, bau yang tercium dalam air tanah juga menunjukkan adanya pencemaran. Dampak terhadap fungsi sungai yaitu air tidak dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya, dan jika dimanfaatkan maka diperlukan pengolahan khusus yang menyebabkan peningkatan biaya pengoperasian dan pemeliharaan sungai dan menjadi penyebab timbulnya penyakit. Cara untuk mendapatkan air minum sehat, yang pertama yaitu dengan merebus. Air bersih direbus sampai matang atau mendidih ya. Dan dibiarkan mendidih, tetap jarak air di atas kompor yang menyala. Jangan matikan kompor selama 3-5 menit ya, untuk memastikan kuman-kuman yang ada di dalam air tersebut telah mati. Yang kedua, solar disinfection atau pemanasan air dengan menggunakan tenaga matahari. Yang ketiga, klorinasi atau proses pemberian cairan yang mengandung klorin untuk membunuh bakteri dan kuman yang ada di dalam air bersih. Analisis kualitas air dapat dilakukan di laboratorium maupun secara sederhana. Pemeriksaan di laboratorium akan menghasilkan data yang lengkap dan bersifat kuantitatif, namun biaya cukup mahal. Analisis secara sederhana dapat dilakukan sendiri di rumah untuk menguji kandungan kimia dalam air. Sekian dan terima kasih ya. Pembelajaran sudah selesai. LHBD silakan dikumpul. Nah, sebelum ya masih ada post test ya untuk penilaiannya. Kita kerjakan post test terlebih dahulu. Hasilnya akan apakah meningkat atau tetap atau menurun setelah pembelajaran. Jangan lupa dikasih nama penilaiannya. Silakan dikerjakan. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Nanti jangan dulu bubar ya. Kita laksanakan pembersihan dulu. Kalau sudah bahan-bahannya dimasukkan ke plastik dan dibuang ke kotak sampah. Nanti jangan dulu keluar ya, disapu dulu kelasnya supaya bersih, mejanya dirapi. Ya, yang laki-laki ditata dengan rapi ya mejanya, seperti semula. Laki-laki, mejanya ditata seperti semula, dirapikan. Yang perempuan siap menyapu, dibuang ke tempat sampah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.